Bismillahirrahmanirrahim. Tamu spesial kita Ustadz Hanan At-Taqi LC MA, selamat datang di komunitas kami. Beliau sama kayak saya, sering diundang ke Hong Kong, walaupun jamaah Hong Kong dulu tersesat mengundang beliau. Bahkan saya ancam, kalau sampai ngundang Hanan At-Taqi lagi, ndak usah ngundang Anwar Zahid. Tak tanding, pilih Hanan At-Taqi apa pilih Anwar Zahid? Ternyata pilih Anwar Zahid. Nah, setelah taubatan nasional tadi, insya Allah habis ini saya siap untuk mendampingi beliau keliling, mendampingi beliau mau ke Hong Kong, mau ke Taiwan, mau ke Korea, mau ke Jepang. Saya siap mendampingi dengan catatan tidak murtad lagi. Syarat yang kedua, baiatnya bukan karena pengen diundang sama NU ben payu meneh. Karena pulang bene. Sorry Mas Hanan ya, NU ketambahan antum nggak bati, nggak ada antum nggak rugi. Lo kan biasanya ngomongnya anak antum, anak antum. Alhamdulillah. Nah, ya sekalian kita klarifikasi ya, artinya teman-teman yang dihijrah itu mereka juga niatnya luar biasa loh. Mereka kepingin berada di jalan yang benar. Memang benar-benar seperti itu. Banyak teman-teman artis kan, temanku juga menengoy gaya-gaya. Temenku ya artis-artis prof. Ini temennya lah bule-bule wah manggone no Australia. No artis bule beliau. Oke. Nah, jadi teman-temanku yang artis itu mereka kayak njaluk diantem lemper tah. Ini serius. Jadi mereka memang pengen hijrah, bener pengen hijrah, sehingga mereka butuh bimbingan, butuh dibimbing. Termasuk itu rata-rata kan pengikutnya kan fans itu kan ya Ustadz ya. Gula tak? Hilang padet nggak? Prof, izin Prof. Bismillah. Sini gak menarik. Jadi yang menarik sana, sini mendorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatal habaib wa sadatal ulama al fudala wal a'izza, para habib, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat tidak bisa disebut satu persatu nama beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya,
Mudah-mudahan Allah karuniakan sehat wa'afiyah, kekuatan zahir batin untuk terus menjadi keamanan dunia, membimbing umat menuju ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para kiai, bunyai, para sesepuh, wa bi muqaddimah Sayyidil Akh, Sayyidi Syekh Kang Mas kula, guru kula, Fadilatul Mukarram Doktor, mpun doktor nggih. Wenginane aku dipameri disertasine, gua ya rek doktor. Kiai Haji Marzuki Mustamar beserta Ibu Nyai Neng Kula dan Gus-Gus Neng putra-putra beliau yang sangat saya cintai, saya sayangi, saya ta'zimi. Saya doakan mudah-mudahan makin berkah, makin istiqomah. Sayyidil Akh Profesor Dr. Kiai Haji Gus Piroai Titele Nadir Syah Husain, sama beliau profesor, saya juga profesor. Kalau beliau profesornya kan dari pendidikan akademik, kalau saya profesor protolan pemuda Ansor. Beliau S3, kalau saya masih S2, titel saya MSI, masih satu istri. Kalau yang di depan saya ini, Kang Mas saya ini PhD, punya harapan 2. Oke. Segenap pengurus pesantren, asatid, asatidah yang saya hormati, tamu spesial kita Ustadz Hanan At-Taqi LC MA, selamat datang di komunitas kami. Beliau sama kayak saya, sering diundang ke Hongkong. Walaupun jamaah Hongkong dulu tersesat mengundang beliau. Bahkan saya ancam, kalau sampai ngundang Hanan At-Taqi lagi, ndak usah ngundang Anwar Zahid. Tak tanding, pilih Hanan At-Taqi apa pilih Anwar Zahid? Ternyata pilih Anwar Zahid. Nah, setelah taubatan nasional tadi, insya Allah habis ini saya siap untuk mendampingi beliau keliling, mendampingi beliau mau ke Hongkong, mau ke Taiwan, mau ke Korea, mau ke Jepang. Saya siap mendampingi dengan catatan tidak murtad lagi. Syarat yang kedua, baiatnya bukan karena pengen diundang sama NU ben payu meneh. Karena pulang bene. Sorry Mas Hanan ya, NU ketambahan antum nggak bati, nggak ada antum nggak rugi. Lo kan biasanya ngomongnya anak antum. Sekarang saya sama anda, ngono ae. Nggak usah anak antum. Masa harus jadi Arab? Masa nggak bangga jadi Indonesia? Masa nggak bangga jadi warga negara kesatuan Republik Indonesia? Dorong-dorong aja kepak-keplok tak antemi sisan.
Ini jamaah Hongkong juga pada nonton, jamaah Taiwan insya Allah sebentar lagi tanggal 21 saya ke Taiwan. Wah apa ngarit santri gasek ngoyo lambene do lecek ngono ya. Gak ngawur sing kon jak ngomong iku sapa? Gak sungkan ono profesor nang kene. Mohon izin Prof, saya berdiri karena saya nggak kuat berada di samping Anda. Kalah kabeh. Kalah ganteng, kalah pinter. Cuma larisnya saya larisan aku. Mutakharrijin, mutakharrijat Pondok Pesantren Sabilur Rasyad yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan tetap istiqomah dengan ajaran-ajaran gasek. Amin Allahumma amin. Sing gak istiqomah karo gasek berarti njaluk digasak. Nek gak cukup terima digosok. Wis to ngene iki ngolah kata ini yo gampang gitu angel. Acara malam ini spesial. Yang hadir pembicaranya 3. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Gus Al-Hakeh, Nadir Shah Husain, Ustadz Hanan At-Taqi dan Anwar Zahid. Yang dihauli 3 kiai-kiai yang tadi sudah disebutkan, sebagaimana setelah menjalani Ramadan semangat umat Islam juga ada 3. Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat Lebaran. Kira-kira di sini di konsep yang mana? Syawalan, halal bihalal, apa Lebaran? Halal. Nah, nanti dulu, karena memang masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 jenis. Ada masyarakat Islam Indonesia yang benar-benar berusaha islami, ada masyarakat Islam Indonesia yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada masyarakat Islam Indonesia yang masih memegang teguh tradisi. Ono wong Islam sing derek ajarane Gusti Allah, ono sing derek ajarane penjajah, ono sing derek ajarane simbah-simbah. Maka tahun baru di kita itu juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Gusti Allah. 1 Januari itu tahun barunya orang yang ikut ajarannya penjajah. 1 Suro itu tahun barunya orang yang ikut ajarannya simbah-simbah. Kira-kira yang paling rame yang mana? Misalnya untuk tahun depan perputaran matahari dan rembulan itu bareng bersamaan, tempuk dalam 1 hari. 1 Muharram, 1 Januari, 1 Suro bareng sedino. Semua mengekspresikan budayanya. Coba 1 Januari dipusatkan di alun-alun, pesta pora, niup trompet, kembang api, dangdutan, kalau perlu ngundang artis yang goyangannya erotis. 1 Suro pusate no pinggir segoro, ngetokno gunungan, sajen, pusaka-pusaka metu kabeh, kesenian tradisional, kesenian rakyat. 1 Muharram pusate ning Masjid Agung, seminar, diskusi ilmiah, menatap masa depan Islam dan pengajian. Kira-kira yang paling sepi yang mana? Maka sama-sama habis menjalani Ramadan, pasca Ramadan, umat Islam Indonesia ini semangatnya ada 3. Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat Lebaran. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya kaum priayi, kaum celonoan. Sedang Lebaran itu semangatnya kaum abangan. Sampean termasuk kaum yang mana? Oke, ini kalau nggak dijelaskan mesti nggak paham. Soalnya ketoknya kayak ganteng-ganteng tapi on. Ya harus dijelaskan dulu.
Jadi saya ulang ya, Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Halal bihalal semangatnya kaum priayi, kaum celononan. Sedang lebaran itu semangatnya kaum abangan. Jadi ada semangat lebaran, ada semangat halal bihalal, ada semangat syawalan. Lebaran itu semangat gini maksudnya, Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Jadi memasuki Ramadan kayak masuk penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa, sehingga hari-hari dilalui dengan terpaksa dan menderita. Maka akhir Ramadan yang diharapkan ya kapan selesainya, kapan lebarannya. Kenapa? Karena sebelum Ramadan dia akrab sama setan. Begitu masuk Ramadan, setan temennya itu di penjara. Jadi pisah karo setan saulan wis gak betah. Maka akhir Ramadan tidak berusaha menggapai Lailatul Qadar, nggak berupaya bagaimana mendapatkan Idul Fitri, tapi yang dipikir kapan ya koncoku diculno. Makanya Ramadan mau berakhir itu malah seneng, alhamdulillah kari kurang rong dino. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Nah itu orangnya jawab sendiri tuh. Kapan temennya dilepaskan sehingga dia bisa bergandeng tangan lagi dengan setan. Begitu puasa tamat, maksiat kumat. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ini semangat lebaran. Maka hari raya adalah hari-hari diare. Pokoknya riyo kedua ketiga mencret kabeh, balas dendam. Beda dengan syawalan. Kalau syawalan itu semangatnya kaum santri yang harus mengikuti sunnah Nabi. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok til iki unike bahasa Jawa. Emang gandengannya til diganti yang welek, tok tol elek, harus til. Pikiranmu gak bahaya ta? Loh, karena iki profesor gak iso lo mikir ngene. Apa maneh dokter tok ini malah di bawah ini. Loh, maksudnya saya kan berdiri, beliau berdua kan duduk, jadi saya di atas beliau berdua. Bagi rungokno toh, Idul Fitri itu hanya 1 hari, maka Idul Fitri disebut hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha, makanya diarani riyoyo besar. Coba kita lihat dari segi waktu, Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Til langsung nyantol nang ini. Tapi orang nyantil loh ya, nyantol. Kalau Idul Adha itu 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah plus Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13, 4 hari. 1 sama 4 besar mana? 4. Makanya Idul Adha yang besar. Idul Fitri cuma ngorok petik. Nek Idul Adha ngorok sapi. Petik karo sapi besar mana? Sapi. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah, beras 2 kilo 7 ons. Kadek sampean gawe ukuran 6 on apa gawe ukuran 7 on? Wis gampangane 3 kilo ngono ae wis. Kalau Idul Adha sing sugih ngetokno biaya gawe haji, sing sedengan ngetokno biaya gawe kurban, ngorok sapi, ngorok wedhus. Lah sing melarat-melarat ngono iku tukang mangan. Guyu. Nah, jadi Idul Fitri itu hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Santri harus menyikapi dengan bijak dan adil. Yang kecil harus dikecilkan, yang besar harus dibesarkan. Yang kecil diperlakukan sebagaimana kecil, yang besar diperlakukan sebagaimana besar. Yang kecil ya dianggap kecil, yang besar ya dianggap besar. Jangan kebalik, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan. Lah masyarakat awam itu kan kebalik. Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan, anggaran beli baju baru sampai 7 setel, belum lagi makanan dengan berbagai menu, jajan macam-macam, sek kelenceran, pelesiran, anggaran ndak karu-karuan. Sehingga ketika Idul Adha yang hari raya besar, kehabisan anggaran sehingga nggak bisa korban. Apa maneh wong gasek iki duwe tradisi sing jahat menurut saya. Lek duwe gawe mbuh mantu mbuh nyunatno iku milih sasi besar Dzulhijjah. Gak ilok. Lapo nyaingi Gusti Allah.
Dzulhijjah itu Allah punya hajat besar. Yang kaya undangannya VIP Mekah Madinah, yang sedengan undangannya ya di rumah, ngorok sapi, ngorok kambing, yang melarat tukang ngentekno. Allah punya hajat kok disaingi ambek wong gasek, do mantu do nyunatno, sehingga masyarakat akhirnya iso beralasan lapo gak korban kentekan ke buwuh. Mangkane duwe gawe ulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 13 gak ilok nyaingi hajate Gusti Allah. Pengumuman sing kate mantu kate nyunatno mene besar diundur. Iku nyaingi Gusti Allah iku gak ilok. Kalau terpaksa bulan Dzulhijjah tunggu setelah tasyrik. Makanya sama njaluk dina nanggone wong tua sing diarani dongke ta apa iku. Kate duwe gawe atik ulan besar dikei tanggal sak ngisore tanggal 13 Dzulhijjah iku dongke goblok. Kon ngenteni sak marine Dzulhijjah. Wes sekali lagi bagi santri iki pokoknya sing tak terangno telu tok. Bagi santri Idul Fitri cuma 1 hari tanggal 1 Syawal tok. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan yang paling mendekati syariat. Saya belum pernah tahu, belum pernah ngerti, belum pernah mendapatkan keterangan atau pengetahuan dari siapapun tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika Idul Fitri. Nanti habis ini saya mau minta ilmunya kepada guru saya yang ini, yang di bawah saya ini. Karena sampai malam ini saya belum pernah mendapatkan keterangan ketika Idul Fitri apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nanti kalau ada yang ngasih tahu tak sebar se-Indonesia. Yang saya tahu ucapan di kalangan para sahabat Nabi setelah Ramadan ketika saling berjumpa atau silaturahim saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kalian semua. Ya mbuh masuk Indonesia kok jadi selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan iku sanate teko ndi yo gak jelas. Sing ngaiti sapa yo gak cetha. Tapi umum kadang-kadang nek nulis keliru minal aizin wal faizin. Loh, kena wong Malang dadi ngaturaken sedaya kalepatan. Kena arek nom-nom, bro, lahir batin yo. Ana sing weh kosong-kosong. Yang lebih dekat kepada syariat adalah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal anda semua. Kenapa doanya seperti itu? Sebab ngaku ndak ngaku kita harus ngaku. Mulai kecil dulu sampai Ramadan kemarin ibadah Ramadan ya itu aja, itu lagi cari malaikat pawancet ibadahmu Ramadan. Wis gak ada perubahan, pokok awane poso, lek bengi lek kober yo traweh, lek gelem yo maca Quran. Lah mek ngono tok sih amalmu pas Ramadan wingi. Padha sing lunga nang ngarep iki yo ngono padha. Iya sing ngomong ya iya. Mangkane mbah ya apa ae modele rupane ibadah kita di Ramadan kemarin mudah-mudahan diterima Allah. Soalnya ibadah yang paling apik iku ibadah yang diterima. Jare Sayyidina Ali ngono kok. Wahai Imam Ali, ibadah apa yang terbaik? Sayyidina Ali nek jawab guyokno wong. Ibadah yang paling apik, ibadah yang diterima. Ini koyo gathuk lucu to iki. Ancene iya kok ibadah wakil gak keterima. Ya apian ibadah titik diterima. Ngono lho, tunggale duit apa sing paling apik? Duit sing payu. Soalnya nek payu kan diterima untuk jual beli. Masih sak dompet payu apik timbang telung truk gak payu. Panganan apa sing paling enak? Jawabannya panganan sing paling enak iku panganan sing doyan. Mergo nek doyan diterima ilat, diterima tenggorokan, diterima weteng. Sate gak doyan, gereh doyan. Enak ndi? Enak gereh. Sate nek gak doyan yo gak enak. Soalnya ono wong yang gak doyan sate, kare, gulai, daging kambing, daging sapi, gak doyan. Tapi nek gereh entek akeh. Pindang entek sak pirang-pirang. Niku cetakane ilat, cetakan melarat. Ya mungkin wonge sugih, cuma cetakane ilat iki lho gak tepak.
cetakan melarat, nganggur gak doyan klengkeng, gak doyan duku, gak doyan tapi nek telo gak sak pirang-pirang niku cetakane ilat gak tepak iku. Ana kok wong iku ditumpakno mobil apik kaya mobile Kang Mas kuwi lho, Mercy putih cah. Suspensine yo nyeng 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 nyeng. Makane nggon jemput iki yo nganggo mobil iku, nek aku yo gak dijemput. Jarno tutuk kene karepmu gak tutuk karepku. Nasibe wong kalah tuwa ngene iki. Ono kok ada loh orang itu wis pokoknya diajak naik mobil itu yang suspensinya oke, empuk, nyaman, regane larang, di AC munek-munek kok mumet ngono iku ditumpakno truk suwe to guyang guyu ambek mbek. Lah iku jenenge balungan kere. Ya mungkin duwe akeh wong soge tapi balungane balungan kere. Ngono lho, wis ya terus maneh. Pokoke sing paling apik sing diterima. Bojone sapa sing paling ayu? Jawabane bojone dhewe, diterima syariat, diterima undang-undang pemerintah. Ayu kemrusuke boy semlohe aduhe imut yahud bahenol menol semak belenok. Montok kinyis-kinyis mengis-mengis denok-denok debleng nek bojone wong, ayo. Ya manuk kacer dawa gulune. Tiwas kemecer karo rasane. Ngono lho. Ngono ya tepuk tangan. Lah titik ibadah sing paling apik iku sing diterima. Ngono lho. Wis, makane opo ene gak diterima aja. Urip nang gone Indonesia, gawe organisasi nek gak diterima. Jangan mesanan. Gayae saiki muter tasbih wer wer wer. Ayo saksenono, kapan gak cocok karo bayi ate? Saya orang pertama yang ngantemi dia. Karoane kok. Profesor gak wani wedi urusan, aku gak peduli. Jangan dikira main-main bayat. Ayo, gak usah ngelirik. Wong gak ngerti ae kok. Jare profesor iki wong gendeng iki nang kok. Tapi mesti profesor yang mikir, lho gak iso nemu ae ya dadi ana syawalan halal bihalal lebaran. Ndekne gak iso mikir tutuk kono gak iso. Kan nek padha geleme aku sak ndukure profesor. Menengo kae menengo. Iki urusane wong dhuwuran. Udah lah terus taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal panjenengan semua. Nah amal iku cara Jawane lakune wong Idul Fitri iku ana papat, makanya disimbolno gawe kupat, itu artinya laku papat. Jadi kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat saja, tapi laku papat. Apa saja? 1. Takbiran. 2. Zakat fitrah. 3. Sholat id. 4. Silaturahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Iki umpama gak ndongone pondok ya tak jelasno, tapi lek pondok gak usah dijelasno, mesti gak ngerti. Aku Masya Allah. Wong tua biyen niku sering loh lek mulangi anak putu mengajar masyarakat itu pakai isyarat. Kayak kupat ini isyarat, tapi sama orang-orang terus dijadikan syarat. Padahal sebenarnya isyarat. Orang dulu itu kan mohon maaf ya, masih belum bisa ngaji. Semua biar selamat dunia akhirat, jauh dari bala dunia, bala alam kubur, bala alam akhirat. Harus mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Nah, bala itu gak cuma kebreset, kebentuk, kecepet. Siksa kubur yo bala terbesar yo siksa neraka. Supaya selamat dari bala dikongkon sedekah. Lah wong Jawa gak ngerti, makanya dikongkon selamat.
nek selamatan gawe tumpeng bentuknya bunder ngono iku isyarat. Tumpeng itu artinya 5 waktu sing mempeng, aja sampai ditinggal. Ndukur lincip diarani buceng, itu nek nyebut sing kenceng, kon zikir sing akeh, engko segone diwadahi godhong gedang jenenge takir, itu dari tazkir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Anggitmu ngawur, aja titik-titik haram, syirik bid'ah, syirik bid'ah. Syirik bid'ah, syirik bid'ah. Tak cidakane. Gampange. Ziarah kufur, syirik, ziarah kubur enggak ada dalilnya. Zikir keras enggak ada dasar hukumnya. Ngopine kurang kental. Lho takon pakare lho ngono. Jabat tangan selesai sholat enggak boleh, Rasulullah enggak pernah, zaman Rasulullah enggak ada. Salaman musafahah apa eleke, salaman musafahah habis sholat enggak boleh, wong bar ngising lho oleh gregetno bar ngising oleh kok salaman, bar sholat gak oleh. Gak tahu krungu hadis nek wong loro ketemu terus fayatasofahani terus piye ngene lali aku sampean sing pokoknya qabla ayat tafarraqa kuwi lho terus pundi hadise lali aku ngono meneng kon tak ngono pokoknya di sepuro kabeh sak gurunge pisah lho iku lho ya gak kudu apal nek wong NU ngene iki bro. Apal sementing cetha ana sanate jelas kok. Lah ya wong habis sholat baca zikir dikeraskan bareng-bareng sama jamaah, nggak ada dasar hukumnya. Rasulullah nggak seperti itu. Habis sholat terus kanjeng Nabi gak bar sholat terus gak zikir terus apa zaman kanjeng Nabi. Habis sholat terus gak zikir ngapain? Jotosan. Aku tahu melu ngono iku pas diundang ning ndi masjid pokoknya punya BUMN udah dikuasai oleh sing kelompok ngono iku lho sing celonone rodok cingkrang-cingkrang ngono iku. Masya Allah aku semeneng ae. Lah aku ijenan habis celonoan aku sarungan. Ya Allah, habis azan sampai komat ku yo enggak sholawat, enggak zikir, enggak apa. Lah nek wong nunggane enggak salah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. No, sampai iqamah lah pantes ta iki enggak mau meneng tok demetenteng dhewe-dhewe. Aku dipetentengi tak petentengi dhewe ngene wae. Mari ngono sampean tak sudono wis salat kan celonoan kabeh begegeh ngamu ini. Jadi mereka merapatkan sofi ukurannya gak pundak sikil. Nek sendake nang ndukur dodong nih ngetangkring ini. Aku ya sakarepmu, aku ya panggang ini biasa. Nek kono celonoan sampe gagau, nah aku sarungan nek tawon bahaya. Karepmu mekengkeng kok karepmu. Nah, aku ya biasa posisi tegak ngene kayak tentara kayak polisi. Salat itu gagah ya sufuna fis shalah ka sufufihim fil qital. Posisi paling keren itu posisi salat. Coba wong berdiri posisi paling gagah kan kayak gini. Nek wong NU salate yo ngene iki, kok gak ngene lha apa? Iki ditontok ngadeg tok ae wis elek. Kaya wong wedok ngoyo ambek ngadeg. Ajur ya wis. Gak bahaya.
Loh saiki masyarakat ini sekarang harus dijelaskan yang logis, kalau nggak logis nggak iso masyarakat saiki ngono wis. Nah bagi santri wis talah menengo iki sik gorong iki sing engko sing dihauli kiai telu. Nah soalnya kiai iki engko ya ana telu sing kate tak terangno, pokoke waktune cukup. Los urun piro kon iki gak nyumbang cerewet, alumni gak nyumbang atau Pak Blas malah rene entek-enteki panganan. Wayahe sok maneh lek istihlal, lek wayahe haul maneh iki kiai ini aja sampai bondo, semua dana ditanggung alumni ngono lho blok ngono. Alumni kemplo kabeh, kiai bunyai aja sampai bondo yo ditanggung alumni kabeh ngono. Kok kepengin ilmune manfaat barokah tuh kondi. Lah iku sing bengok iku jelas gak nyumbang iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun ngapunten. Nah bagi santri laku papat, nah iki mau ya tumpeng 5 waktu sing mempeng, ndukure lincip jenenge buceng, lek nyebut sing kenceng wadahe godhong gedang jenenge takir, tazkir kok dikir sing akeh. Lah arek-arek diplesetno buceng apa tumpeng, lek pengen iso metu kudu sing mempeng ngono. Buceng cek iso mlebu kudu kenceng ngono. Gak tepak arek-arek. Lho, biyen sing dihadapi dudu sampean sing wis nglontok-nglontok kitabe. Wong bodoh sian. Nek nyelameti wong mati, wis gak tak bakas lah kirim donga kanggo mati dalile iki, pakare iki lho wis engko nek tak terangno nduk kene padha karo ngulangi bebek ngelangi. Bebek wis iso ngelangi lapo diulangi. Iki lho wong Jawa biyen mesti ana jajan jenenge apem. Lho iku teko bahasa Arab iku afun. Ngono. Iku maknane ampunan. Iku sing dislameti lho cek oleh ampunan. Lah wong gasek kate ngomong afun metot-metot repot ya. Ya dijukuk enake apem ngono. Makane sampai saiki lek nyelameti wong mati mesti ana apeme. Nggih napa nggih? Nggih, aku ngerti kok apeme wong Malang empuk-empuk ngono. Lho, apem Malang atos ta? Atos iku watu boto ngeyel. Lu kok nek nyelameti bayi, nyelameti arek cilik, cek tadfaul bala. Padha termasuk bala anak nakal iku bala. Makane dislameti. Nah supaya birrul walidaini didungani Robbighfirli wali walidayya diulangi ngono. Lah wong Malang iki kate muni wali walidayya kan angel. Robbighfirli wali akhire gawe jajan iwel. Sampai saiki iki gak ngawur yo ana dasare bid'ah. Ya ancene yo iya zaman Kanjeng Nabi yo gorong ana iwel-iwel yo gak ana, apem yo gak ana, termasuk untumu bareng yo gak ana. Gregetno. Nah, wes engko gak mari-mari lek bakas ngono iku. Wes sampeyan lek pengen roh ngono iku engko takono ning aku, ya. Wes. Abah Anza official. Iku akun iki baru. Dulu udah 1 juta lebih, tapi mbuh moro-moro ilang. Iki arek-arek gawe maneh Abah Anza official. Follow ya, nanti tak full back. Itu admin yang pegang, aku juga kober ngono-ngono itu. Kalau akun YouTube-nya Anza Channel, Anwar Zahid. Anza tuh katanya Anwar Zahid, biar keren gitu loh. Nah kalau ini profesor ini Nahu. Ngono. Nah ini Kiai Haji Marzuki Mustamar official nggih. Channel napa official? Channel. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share. Tapi sing Anza Channel saja. Ndak Pondok Gasek Kiai Haji Marzuki Mustamar Channel. Subscribe itu sedekah. Ini jargone ndekne. Subscribe itu sedekah. Gitu. Kalau pengen paham tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Nah, di situ Pondok Gasek sama Ki Haji Marzuki Mustamar Channel. Larang lho ki sponsor iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wes. Ini kan. Udah laku papat bagi santri itu tadi selesai dalam 1 hari. Tanggal 1 Syawal tok til. Nanti tanggal 2-nya udah nggak seneng-seneng, udah mengikuti sunnah Nabi. Apa? Nah, siapa yang puasa Ramadan disambung dengan diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Ini kan hitungannya gini, setahun itu 360 hari, gampangannya ngono. Lah Ramadan 1 bulan digawe 30 dino, kalau al hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan 1 dilipat gandakan 10. Kalau Ramadan 30 hari berarti kan kali 10 300 hari, padahal setahun 360 hari, berarti kurang berapa? 60. Lah iku dicangkepi gawe puasa 6 hari bulan Syawal. Kalau 6 kali 10 sama dengan 60, total jenderal 360 hari. Iku padha karo poso setahun ning ngono iku maksudnya. Understand? Ya wes. Terus untuk apa mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya itu? Oke, Ramadan memang sudah berlalu. Ya, Ramadan memang sudah berlalu. Kemarin Ramadan setan di penjara. Memang sekarang setan sudah dibebaskan, tapi aku nggak mau kalah sama setan. Kemarin Ramadan pintu neraka ditutup. Ya, sekarang pintu neraka udah dibuka kembali, tapi aku nggak mau masuk ke dalam neraka. Aku tetap harus bisa menghadapi setan. Aku tetap harus terlindung dari neraka. Meskipun sekarang bukan Ramadan, tapi aku harus membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Aku harus meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Itu baru santri gasek, santri keren. Jadi maknanya Syawalan itu apa? Meramadankan bulan-bulan selain Ramadan, membiasakan Ramadan di luar Ramadan, sehingga bulan sesudah Ramadan disebut Syawal. Ini secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Harus ada perbaikan kualitas diri, harus ada peningkatan prestasi ibadah. Puasa kita harus puasa uler, jangan puasa ulo. Ulo sama uler itu poso, tapi beda dadi ini. Ulo meskipun habis puasa, tapi dia sama sekali nggak berubah. Namanya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, modelnya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Karena puasanya hanya sekedar ingin melungsungi, ganti kulit. Tubuhnya makin besar, makin panjang, makanya dia perlu melungsungi, ganti kulit. Puasanya bukan peningkatan kualitas diri, tapi peningkatan berat badan. Ya kayak ibu-ibu. Setelah puasa, baju yang lama dilepas, ganti baju, melungsungi. Nah, tandanya poso ulo itu nek sahur mangane wake diwareki karena takut siangnya lapar. Nah, mergo sahure mangane kuwareken, habis makan sahur nggak sholat subuh, ngapain? Melungker wong ulo. Nah, itu poso ulo. Beda dengan uler. Setelah berpuasa dia berubah menjadi baik. Awalnya memang uler, jangankan dari dekat, dari jauh saja menakutkan, menjijikkan, nggak telinggila nih, dia hama, dia merusak. Dia nggak peduli hukum, nggak peduli punya siapa, apapun yang ada di hadapannya diembat, apa saja yang ada di sekitarnya disikat. Dasar uler, manggono dia yang ngerusak, manggono godong-godongnya rencem bolong-bolong, manggono tanduran-tandurannya garing, manggono buah-buahnya bosok, manggono untumu krowok, untukku enggak. Hama kan kedatangannya tidak membawa harapan tapi menebar ancaman. Setelah itu dia puasa, berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya the entung. Entung itu poso, makanya entung itu enggak makan, enggak minum, enggak rabenan. Sama tahu roh entung rabenan, entung sarungan itu. Dia puasa hanya gila-gilo, entung di lor dikidul itu dikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu namanya berubah, warnanya berubah, wajahnya berubah, bentuknya berubah, perilakunya berubah. Namanya berubah jadi kupu-kupu, warnanya berubah makin indah, wajahnya berubah makin cantik, bentuknya berubah makin seksi, perilakunya berubah makin baik. Ketika masih jadi ular mangane ngewawur, begitu udah jadi kupu-kupu selektif, dia hanya mau
sari-sari kembang, hanya mengkonsumsi yang halalan thayyiban mubarakah. Makanya kabeh wong seneng sama ular. Bagi orang Jawa, wah ular itu simbol keberuntungan, lambang keindahan. Sampai wong gak saiki omae, kok ular kupu ya, kupu. Sampai keliru aku. Gopo gak rayo. Lambang keindahan, simbol keberuntungan. Wong gak saiki omah kok dileboni kupu. Wah, kate ana tamu. Tangan dioncelaki kupu, kate oleh duwe. Iki mau tanganku diencelaki kupu kayak iki. Kok kate oleh teko sapa ngono biasanya. Biasanya gitu. Nah, sayangnya banyak diantara kita yang habis jadi kepompong sebulan penuh, bareng ngentung sebulan penuh, keluarnya nggak jadi kupu-kupu tapi jadi codot. Nah, termasuk pondok nggak saya juga begitu, terus berproses menuju lebih baik. Alumni-alumninya sudah menyebar kemana-mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya bisa nerusno cita-cita dan perjuangannya muassis, termasuk yang kita hauli 3 kiai hebat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan berkahnya. Memang Abul Abbas Ibnu Ajibah dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, sama roh kitab apa itu, beliau juga termasuk yang ngarang kitab Al-Futuhat Al-Quddusiyah fi Syarhi Manzumatil Ajrumiyah. Roh kitab ngono-ngono iku. Lah ngertimu kitab apa? Kuning jare ngono. Ora ana kitab biru ngono. Itu menerangkan secara simpel-simpel saja ngene ya, cepet-cepet saya ngomongnya agak cepet biar waktunya mencukupi. Kiai itu ada 3. Berarti ada satu disebut al-alim, yang kedua disebut al-abid, yang ketiga disebut al-arif. Nah, sebelum ini saya uraikan secara singkat, ada sisipan makalah saking Anwar Zahid. Kiai niku ya ana 3, ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Pokoke ur-uran kabeh. Pertama kiai tutur, kiai sing ahli tutur, ahli nasihat, ahli intisyarul ilmi, kiai tutur. Ada kiai catur, kiai yang ikut permainan dan percaturan politik. Loh, ini ya penting. Kalau nggak ada kiai yang terjun di politik, wah kita nggak dapat apa-apa nanti. Karena politik melahirkan kekuasaan dan kekuasaan melahirkan kebijakan. Nah kalau kita nggak punya peran di situ, nyonyor no wong Islam. Ngono loh. Kiai kadang-kadang nggak mampu, yang mampu kekuasaan. Saya sering kasih contoh, di Surabaya itu ada gang yang dikenal dunia, namanya Gang Waladhdallin. Tahu nggak? Coba, berapa ribu perzinahan setiap hari terjadi di situ. Masya Allah, kiai sak Jawa Timur gerah kabeh, sumpek kabeh, bingung, dok istighosah. Kiai-kiai dok istighosah, Allahumma bubarkan doli, Allahumma bubarkan doli. Diistighosai malah rame kok. Bahkan kiai sing doane ampuh-ampuh iku lek ndonga kejem, ya Allah, lonte-lonte doli niku Gusti, jenengan damel korengan kabeh Gusti, jenengan damel gudikan sedaya Gusti. Lho ditungani ngono tambah mulus-mulus, gak mampu Kiai. Tapi ketika seorang wali kota membikin perda nomor sekian, garis miring sekian, angka Romawi sekian, terus menyengat doli harus dibubarkan, tanda tangan, eret-eret, senempel, cetok, selesai. Kiai gak iso ngono lho. Harus ada kiai catur, tapi aja kabeh, ya sing ahli ae nggih. Dadi ana kiai tutur, ana kiai catur. Yang ketiga kiai sembur, kiai sing ababe mandi, itu kiai sembur. Nah di luar itu ada lagi kiai nganggur. Masya Allah, ini paling ngenes, pengen duwe santri tapi gak duwe, pengen duwe santri kadang-kadang tonggone gak doyan, tonggone selamatan gak diundang. Ada yang lebih parah lagi, kiai ngawur, gak tau mondok, gak tau ngaji dadi kiai. Wah akhirnya nek fatwa sak karepe udel dhewe. Bingung no wong loh kiai ngawur, bingung no wong. Mulane cek gak ngawur yo melu NU bener ngawur.
Wes saiki tak urut satu-satu ya. Wes single kari 5 menit. Yo tahun ngarep neh. No, aku kan dikongkon wong iki. Ya gak wani bantah lo dulur tuwa. Aku iki kalah tuwa, gak wani. Ya kalah tuwa, ya kalah alim, ya kalah sekabehane kok. Nek kalah dhuwit moh aku. Apa? Meneng kok ngono. Ngawur ngomongnya. Akeh aku. Yo. Aku lek wis ngakoni tak kalah sekabehane wis. Ngono sing mbok cetakno. Barang ku lek wis cetha aja dicetak-cetakno, tambah gak cetha. Tak baleni. Sesuatu itu kalau udah jelas, jangan dijelas-jelasin, malah nggak jelas. Ini dalil Jawa nih, barangku nek cetha aja dicetak-cetakno, tambah gak srengenge cetha ta gak? Ya wis cetha aja mbok cetak-cetakno malah blereng mripatmu. Aku ki wis cetha ganteng, ya wis aja mbok cetakno. Nek mbok cetakno ya ketok eleke. Ngono lho. Wong kok ngeyel ya. Satu al-alim ini memang ya menguasai berbagai macam fun, menguasai berbagai macam disiplin keilmuan. Wis talah pokoknya nahwu, sorof, mantek, balaghah, usul fikih, qawaid, mustalah hadis, tafsir wis ngelontok tok. Wis gak usah til nek iki. Wis mangan kitab yang montek piro. Wakeh apal kitab. Ancene alim ini satu. Dan masing-masing punya maziyah, semua punya keistimewaan. Nah, biasanya nek alim ini kok abite gak patek. No ya tahajud ya arang-arang, salat duha ya sakobring. Niki penyakite wong alim. Kok guyu potonganmu? Gayamu kaya alim ngono ta. Ini aku nggak contoh sing alim-alim iku. Alim wis pinter, cerdas, kitab apa ae apal wae. Apal tenan. Ini kelompok alim. Ngono, tapi biasanya maaf ya, abite rondo kendo biasanya ngono. Ceramah nang dindim bendino, sambung sana sambung sini, tahajud kon istiqomah ya abot. Iki contohnya. Ya iki nemen iki tambahan ngono lho. Lho, nek wis ketika nggak ada jadwal istiqomah tahajudnya, kalau lagi ada jadwal nggak tahajud wis dicatet tahajud. Iki enake dadi kiai. Salahmu gak dadi kiai. Ngono lho. Lah yang kedua, abid, wahli ibadah. Ya mungkin gak pate alim, tapi sorry ya, gak pate alime kiai aja padakno karo gak pate alime dirimu. Nusak gak pate alime kiai ya paling alim-alime kita gitu loh. Tapi menang di abid. Wah nek salat masya usul takbir nyengkah sendakep sampai melungker saking khusyuk. Allahu Akbar. Rukuk merkungkung tok 70 menit sampai ketiduran. Ahli zikir kemana-mana bawa tasbih kayak gitu loh. Wer. Saiki gayae gelang tasbih. Tenang sih, engko tak jak wawancara dan wawancanda. Pokoknya tak takoni. Tobat tenan apa pura-pura kan yo. Ngono to. Tenang nanti bro, sabar jangan pulang dulu. Kon meneng kon. Tenang dulu bro, tenang. Lho nek Kang Masku sing nggarap kaya ngene iki ya gak pantes. Pantese ya aku anjene. Ngono lho. Wis to meneng sampeanku meneng. Durasi. Arek-areke gak ngerti, saiki hitungane iku per menit. Oh. Pokoknya nanti kemana-mana bawa tasbih ngelewer diputer wer wiridan sulastri wer sumiyati wer sunarse sundari wer wis pokoke ngapalno rondo sak Malang wer. Tapi sorry kadang maaf kealimannya kurang menonjol.
Itu kealimannya kurang menonjol. Yang ketiga al-arif. Iki kan ulama itu warasatul anbiya, mewarisi nabi. Apa yang diwarisi? Ya macam-macam bidang. Yang alim tadi yarithu aqwalahu, mewarisi kaul-kaulnya nabi, makanya jadi al-alim. Kalau al-abid yarithu af'alahu, mewarisi perbuatan-perbuatannya nabi. Nah kalau yang al-arif ini yarithu akhlaqahu allati hiya batinuh, biasanya duweni sifat rasikhah waskito, gak pate abid, gak pate alim, gak begitu alim, gak begitu alim. Dekne lek tekan ndongone bahsul masail, gak bisa menjawab masalah, gak bisa merumuskan masalah, gak bisa menyelesaikan masalah, malah dekne sing dadi masalah. Tapi menonjol di sifat rasikhahnya tadi, ngoten lho. Paham tak gak ya timbang. Nek wong Jawa ngarani waskito. Makanya saya sering menceritakan ya, iki manakib ya, Mbah Yai Syamsul Arifin, ayahanda dari Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin, yang dalam sejarah Nahdlatul Ulama punya peran mengantarkan tongkat Syekhona Khalil Bangkalan ke Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Ramanipun niku namine Mbah Yai Syamsul Arifin, itu terkenal alim, abid, pondoknya besar, santrinya banyak. Nah hidup sezaman dengan Mbah Yai Syamsul Arifin itu ada kiai sepuh sing kealiman dan abidnya kalah sama Mbah Syamsul Arifin, tapi menonjol di sifatun rasikhah, menonjol di arifnya. Pokoknya waskito lah, puitis, biasa diketakon-takonan wong. Ono wong kate lapo takon nduk kono, kate mantu takon, kate mantu takon, pokoknya titis lah. Nah satu ketika Mbah Yai Syamsul Arifin itu pas renovasi masjid, atapnya itu direnovasi, santri roan kerja bakti, peting kiringan nang dukur yo masang plafon, yo masang apa usuk, reng, genteng, macam-macam. Ah Mbah Yai sepuh iku tepak liwat, pas Mbah Yai Syamsul Arifin itu nunggoi santri-santri sing tepak roan iki. Mbah Yai sepuh sing waskito ngendikan ini, lho iki yo apa iki? Kemis paing kok dandan-dandan sih, iki dino apes, dino apes, dino apes. Loh bijaksananya Mbah Yai Syamsul Arifin, kan Mbah Yai Syamsul Arifin ya kepireng, santri yang lagi peting-keringan di atas langsung dikomando, hei santri-santri modon kabeh, ojo diterusno lek dandan, dino apes iki rek, dino apes, modon modon modon. Oh, santri dikomando kiai yo geruduk, wong kiai ku remote nang geruduk modon prai. Jarene Mbah Yai sapa? Lah yang ngono sing bener. Mlaku dekne, begitu oleh kira-kira 300 meter kiai sepuh iki tutuk perapatan. Mbah Yai Syamsul Arifin langsung ngomando santri-santrine, hei santri-santri munggah maneh terusno lek dandan. Oh santri ini lah protes, ngapunten Yai, terusnya dinten apes Yai, kamu apa aman, apesnya wis tutuk perapatan. Nah, ini artinya apa? Betapa antar kiai itu saling menghargai walaupun mungkin beda pendapat. Ini ya, orang itu kalau wawasan keilmuannya luas, sikapnya pasti luwes. Tak baleni. Orang itu kalau wawasan keilmuannya luas, sikapnya luwes. Enggak haram, syirik, bid'ah. Haram, syirik, bid'ah. Hormat bendera merah putih, musyrik, nyembah bendera. Ngene kok nyembah. Wes tambah nggarai nesu aku ingin ngomong. Nah oke, sekarang gini, kalau kiai-kiai Indonesia ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai lain. Maaf ya, kalau dari segi alim mungkin kalah, hanya beberapa yang top. Rata-rata kiai kalau ngajar ngaji kan kitabnya duduk karangane dewe, karangane wong kono toh. Makanya aku seneng Kang Masku mulai nulis kitab ya, tapi saya nulis ya ajudane ini dia ya kober nulis ngambilan mana tulisannya ya apik ya, beliau yang ngendikan terus anune nulis, ngendikan anune nulis, seneng. Nah di kita ini kan coba sama lek ngaji Jurumiyah itu karangane wong di wong Sokon ya gak blas, karangane Syekh Ahmad Zaini Dahlan, wong di Syekh Maghribi Mesir.
Sama nek ngaji Alfiyah, ayo Alfiyah Ibnu Malik karangane wong ndi? Sapa? Ayo Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi, wong Spanyol. Anggitmu karangane wong Blembing. Sama nek ngaji Fathul Qorib karangane sapa? Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, wong ndi ku? Lho Asfahan itu Iran, kota kedua terbesar setelah Teheran, yang paling ditakuti sama Amerika karena di Asfahan itu disinyalir jadi pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya satelit keamanan pengintai Amerika itu dihadapkan ke Asfahan. Amerika yang negara adidaya superpower wedi ambek nuklir, kalah ambek wong Malang. Nuklir mlebu Malang, pangan dadi bakso nuklir, cobles garpo pangan. Wong makane Amerika nggak wani karo Indonesia. Granatnya dimplok. Surabaya iki ana rawon setan. Ayo jajal sambel mercon. Indonesia ini sakti-sakti kok. Nggih sayur kunci. Lah iku bumbune kaya gembok, tang obeng bareng. Gulae batu pasir. Indonesia tongseng lho dipangan. Ini arek-arek molen doyan kok. Wis to pokoke wedi Amerika. Ibu-ibu sore-sore kletis takoni, mangan apa Bek? Kuping gajah. Kletisane lho kuping gajah. Wis pokoke Amerika gak kira wani ambek Indonesia. Niki profesor gak kira ngerti lho ngene iki. Iki penelitiane jelimet Prof iki, Prof. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sampean ngaji Fathul Muin karangane sapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lho Al-Malibari iki dudu Jogja, Malioboro. India Barat. Lho sing top-top rata-rata kok kono kabeh. Sama nek ngaji Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wong Iskandaria. Anggitmu wong Antang kono. Ngaji kitab Ihya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wong ndi? Ayo Persia, wong Iran. Sukun iki cara ngarang kitab paling-paling Bidayatul Pecel wa Nihayatul Rawon wa Ghayatul Gule. Loh, ya kita punya kiai-kiai hebat kados Mbah Nawawi Banten, Sulam Taufik, Tafsir Munir, kados Mbah Ihsan Jampes, Mauhibatul Fadl, Sirajut Talibin niku sing nyarai apa Minhajul Abidin. Lek Mbah Yai Ihsan Mbah Yai Syekh Bandol, nggih Bandol Senori. Wah hebat-hebat. Terus Syekh Mahfud Atur Musi itu kita Mauhibatul Fadl, Mbah Kholil Bangkalan. Terus Syekh Marzuki Mustamar. Insyaallah ini maring niku karyane akeh niku. Amin Allahumma. Lho ngono-ngono tapi secara umum kita mungkin kalah. Ya, dari segi alim. Kiai-kiai Indonesia abid ya kalah. Wacan ya. Tabaqatul Hanabilah libni Abi Ya'la. Alah lek potong ngamus gak kira, maca ngono-ngono gak kira. Imam mujtahid itu sholat sunnahnya tiap hari nggak kurang dari 200 rakaat. Masya Allah. Jadi orang alim to abite loh, sholat sunnah itu tiap hari nggak pernah kurang dari 200 rakaat. Itu baru jadi mujtahid dan layak disebut mujtahid. Larek santri gasek, pinter, cerdas, ujian fikih dapat nilai 9, sholat subuhnya juga jam 9. Jadi usolli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Gurunya Imam Syafi'i, Kiai Waqi' Ibnul Jarrah, iku nek ngelek hadis, tirakat, riyadhah, poso, beliau menyatakan nasta'inu ala talabil hadis bisawm wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Ngono aku nek ngelek hadis iku tak
tak posoni. Poso selektif dan betul-betul bermutu, berkualitas. Adik poso milih hadis juga sembarangan, ngono lho. Terus wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Aku nek ngapalno hadis iku tak amalno. Jadi gak cuma dicentelno nduk utek, ilmu iki gak cuma dicentelno. Ilmu bukan hanya dicentelkan di otak, tapi betul-betul tertancap kuat di dalam hati sehingga terekspresi keluar menjadi amal. Understand? Ya ngono. Lah nek sampean ilmumu mbok centelno ning HP. Ya toh? Santri sekarang itu ilmunya nggak disimpan di hati tapi disimpan di HP. Maka beda kalau beliau-beliau ini profesor, terus Kang Masku iki dulu ngajinya Fathul Wahhab, kalau santri sekarang Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Sanad ilmunya sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikohnya torikoh internetiyah. Aja ada yang guyu kelakuanmu yang ngono iku. Makanya gak mentes sampean Kiai biyen kayak gitu kok. Ini dari segi abid. Kemudian dari segi arif kita juga kalah, maaf ya. Imam Malik radhiyallahu anhu tepak ngajar ngaji santrinya ya, longgo silo plek ngedep kitab. Subhanallah, ono kala jengking, ada kala jengking klemer cetet digigit kala jengking. Bengkak, abuh, membiru, pucet. Beliau nggak berani bergeser, nggak berani bergerak. Kenapa? Saking takzimnya sama musannif. Takzim di situ ada hadis, takzim kepada Rasulullah. Di situ kitab ada kalamullah. Saking takzimnya, nggak berani geser, pucet. Masya Allah lah kayak gitu. Lah sampeyan sholat itu, sarung dileboni nyamuk siji ginjal. Apa maneh nyamuke wedok mumet nang selakangan. Loh, sehingga pantas kalau mau idhohnya ampuh, nasihatnya cospleng, mandi, nah kayak gitu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini kalau kiai dulu ya, kiai dulu itu kasih mau idhoh anak nakal, ada anak nakal 20 anak ngelompok nang kono iku areke, ngelompok ning kono arek nakal 20. Nah iku yo ngelompok nang kono iku areke, arek nakal 20 di mau idhoi sama kiai nggak lama, paling 5 menit besok yang 19 sembuh, waras nakale, gemruduk sowan kiai. Alhamdulillah Mbah Yai lare kalih dosa yang nakal-nakal sakniki sing waras 19, kantun setunggal Mbah Yai sing nakal. Apa jawab kiainya? Gak apa-apa, sing siji iku gawe isen-isene neraka. Lho neraka kan yo butuh isi. Lah nek kabeh mlebu swarga lak gak murup neraka. Isine yo ngono-ngono iku. Santai kiai dulu itu jawabnya gitu. Gak apa-apa sing siji sik nakal iku gawe isen-isene neraka. Arek 20 di mau idhoi 5 menit besok 19 waras. Saiki lek Anwar Zahid sing pidato, ono arek 20 nakal dipidatoni Anwar Zahid 2 jam, sesuk sing nakal dadi selikur. Soalnya ketambahan sing pidato. Loh, saya kan sering sampaikan kalau kiai dulu itu ceramah nggak pernah lama, bentar tapi tes gitu naik panggungnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah agar disayang Allah, diridhoi Allah, sing rutin sholat tahajud nggih pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudun mulih nggo berkat beres. Jamaah paham kabeh kok. Dikon apa karo Mbah Yai? Tahajud. Suruh apa sama Mbah Yai? Tahajud. Nyantol kabeh. Besok munggah panggung pidato maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah supaya uripe barokah, diridani Allah, rezekine lancar. Nek enjing salat duha nggih. Pun cekap semanten. Akhirul kalam lho kate salam ya ana sing ngusul ngapunten Mbah Yai
tahajute dereng saged nglakoni, ampun ditambahi duha riyin. Oh ngono, ya wis duhane gak sida. Ana ceramah gak sida barang ngono. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah paham kabeh. Lha iki mau lho Ustadz Hanan At-Taqi ceramah, Profesor Nadir ceramah. Nyantol apa aku takon coba. Coba intisari sing disampaikan beliau tadi apa? Lho ngono. Makane wong biyen niku mandi-mandi ampuh-ampuh ya karena itu. Nasihatnya simple tapi cospleng. Saya jadi ingat ya, aku ya tahu pas ceramah di daerah Kidulan, daerah maaf ya, saya tingkat keagamaannya itu masih di bawah standar. So, aku dipanggil munggah ceramah, MC ini yang gregetno kok, lek nyiarno kaya penyiar tinju kok. Hadirin yang berbahagia, tibalah acara yang kita nanti-nantikan bersama, ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh dai kondang yang sedang naik daun. Ya, aku dianggap ular keket ya. Jangan gergetno kok. Kiai Haji Anwar Zahid. Aku kate nang panggung ngawene ngene ya. Oh, ngajak jotosan ta ngajak apa kon? Begitu saya mau naik panggung, itu saya dikejar sama orang sepuh. Ya orangnya itu duduknya kira-kira di baris keempat itu. Orang sepuh, maaf ya, pakaiannya kusu, sarungnya ngepir, sandal jepit itu sisian, tak tonton. Sijine abang, sijine ijo. Kopi ayu wis kaya ulune garangan. Aku dirangkul dibisiki ngene. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Aku cuma dimau idoi kayak gitu tok. Mancep ning ati. Aku kate munggah panggung geleki tangga lho gak ketok. Ya perkara mancep iki mau eling, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Begitu nemu panggung munggah nyekeli mik kate pidato karat-karit tau. Kacau, ya perkara dihantui, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. No. Habis ceramah kan terus ramah tamah, dikai mangan. Iki engko ono mangane tagak iki. Panitia ndi ya, panitia ya apa? Aku nang kono mau yo gak mangan soalnya. Aku kate mangan nduk piring lho kaya ana wonge. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Saking mancepe, Prof. Pulang saya naik mobil. Lah aku ning mobil perasaanku yo, wong iki lungguh nang sampingku nang. Aku dibisiki, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih, gak atik qala ta'ala, gak atik qala nabi. Aku wis tutuk omah, turu ipen-ipenen peto wong iki. Ngipi diomongi, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Masya Allah, gak atik qala ta'ala, qala nabi tapi mancep ning kene. Saestu para jamaah, aku mari dimau idhoi wong iku. Aku ceramahi meh petang wulan nanti gak tahu mikir sangu, gak tahu mikir amplop, gak tahu mikir. Tapi iku wis suwe kejadiane wisan. Suwe wisan. Selama itu kan peristiwa. Ya mbuh iki mau kok terlintas maneh. Itu wis lama itu wisan. Suwe kejadiane lho. Lho saiki lho sing qala ta'ala qala nabi. Tapi lapo kok gak mancep? Sorry, bukan hadisnya yang salah, bukan ayatnya sing gak mandi, wonge sing gak mandi. Mau mikir ketoke. Sik ta? Iya, masing-masing punya maziyah. Yang al-alim, al-abid, al-arif, semua punya maziyah. Nah, Kiai Indonesia ini ada satu kelebihan, apa? Ar-ra'i. Ini bahasa Indonesianya menggembala. Kalau bahasa Inggrisnya the angon. Wis tos yang penting sampean paham. Kiai Indonesia ku pinter angon. Lah orang angon itu kan manggone di belakang yang dingon, nggak di depane. Contoh angon wedhus ya. Angon wedhus iku ana sing kuru, ana sing lemu wedhuse.
Angon wedhus itu pasti di belakang kambingnya. Kalau kambing jalannya udah bener ya dibiarin. Lah engko nek blehar baru kiai nang santri ku gayane ngono, kadang dicolno, tapi lek gak tepak, keliru ngono. Ini angon. Lah nek nang ngarepe wedhus, dudu angon niku blantik. Kowe gelem gak gelem seret ae wedhuse Mas yo ketekek gulune melet-melet. Ayo. Mangkane ya kiai ana kiai angon, ana kiai blantik. Hati-hati iki kate pilpres. Lek kiai angon mesti berpikirnya ya apa ya Indonesia ki apike ya apa ya Indonesia ku apike ya apa ya iki kiai angon lha nek kudu ngene diseret-seret dipaksa-paksa blantik iku hati-hati sama aja melu blantik melu sing angon-angon ae paham tak gak sampean ngene iki sing cerdas titik ta lah ngene iki gak usah dicetakno soalnya wis cetha lek dicetakno tambah gak Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mergo angon niku telaten, makanya kiai Indonesia itu telaten dan itu diwariskan kepada santri-santrinya. Telaten santri Indonesia itu. Ayo coba gak telaten ya apa? Teliti, cermat. Kitab kuning itu tulisannya kan udah kecil-kecil, betul? Masih dikecilkan lagi sama kiai Indonesia. Kitab kuning itu tulisannya wis cilik-cilik renik. Iku karo kiai Indonesia sik dicuwilikno maneh. Diiropi, ditarkipi. Iki lek gak kiai Indonesia gak iso, wong Arab gak iso. Coba kon petuk wong Arab kono Saudi kono, nang ngomong ngono, utawi iki iku gak cetha. Loh, kitab kuning itu tulisannya kan wis cilik no. Lha iki karo kiai Indonesia sik dicilikno maneh saking telitine, saking cermate. Utawi iki iku diiropi, ditarkipi. Wadzalika itu maknanya udah jelas. Dan yang demikian itu wis cetha to maknane. Wadzalika dan yang demikian itu wis cetha. Tapi nek kiai Indonesia gak terima ngono iku. Bisa ditarkipi dimaknani nganggo kacamata sampai menteleng-menteleng mbek mecicil-mecicil. Wadzalika lan kaya mengkono-mengkono kaya mang ambek mecicil goleki rujukane ngondi iki rujukane sampai kacamatane logor endi iki rujukane iki saya dionceki jadi dzalika ku isim isyarah lho zane dza apa lamnya lam apa kafnya kaf apa niki sing dadi isyarah dzalnya lamnya apa kafnya apa dzalikanya golek dikai hak tambah hadzalika oleh tagak bisa diteliti kon paham tak kon niku meteng niku paham tak gak lho alhamdulillah iki wong Arab ya wis ngerti tapi nek kiai Indonesia sik gak terima sekan sik dimaknani utawi sekabehane puji sekae puji sekabehane puji lho kok sekabehane ana sing duwe makna sekabehane alno ngono kuwi al apa lil istighraqil jinsi sampai puji ana papat apa wae dicuwetakno iki nek gak kiai Indonesia ra iso lho mulane meskipun memang Al-Quran turunnya di Arab Islam pertama kali turunnya di Arab tapi barokah yang paling besar ada di Indonesia loh ono iki hebat ya kiai Indonesia Anwar Zaid tak antemin dasmu pisan kok iso kiai Indonesia telitine sampai kaya ngoten kok gitu lha iki nek gak tradisi NU ndak ada loh ini telitine lho sampai kaya ngono iku telitine mulane ya sampean ya dudu wong Arab to sampean mambu Arab yo enggak Arab mambu yo enggak tapi lek krungu sing bangsa Arab kok gak aneh sampean ana wong donga Arab sampean yo gak aneh malah ene wong donga ya Allah ya Tuhan kami sampean gumun heran iku kiai ta pendeta lah misalnya Kang Mas ya Marzuki kok ya Allah ya Tuhan kami langsung tak WA ambek aku sampean ku kiai ta pendeta aku ya mesti ngono ya kiai upacara kiai upacara jarene ono azan bahasa Arab sampean juga heran to Allahu Akbar Allahu Akbar
cara santri gasek adzan iki dikeploki ngono ya. Yo. Iki Prof sing gare larang ngene iki, Prof. Sampeyan yo gak heran kok ana adzan bahasa Arab, malah lek digawe cara Jawa ya kudu murang-muring sampean. Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng. Nek subuh diulangi Allahumma hdini, yo gak kok diganti oh my god, yo enggak. Soal keilmuan, sorry, jangan pernah meremehkan pondok pesantren. Maaf, dikira pesantren ini gak gudangnya ilmu dah. Mangkel aku ngene. Itu subuh yang bener itu nggak pakai kunut itu, hadisnya yang paling sahih. Weh, rungokne pesantren ini gudangnya dalilnya subuh gak ada kunut yang ngerti pesantren. Dalilnya subuh nggak kunut yang ngerti, cuma riwayat keilmuan kami, sanad keilmuan kami, disiplin keilmuan kami menuntut kami kalau sholat subuh harus pakai kunut ngono. Itu kalau Fatihah Bismillah nggak usah dibaca, dikira kita nggak tahu apa santri? Fatihah pakai Bismillah, Fatihah nggak pakai Bismillah, atau Bismillah dibaca sil, dikira kami nggak tahu. Pondok nggone dalil kok. Tapi sanad keilmuan kami, riwayat keilmuan kami, disiplin keilmuan kami mengharuskan kami Fatihah pakai Bismillah. Santri dilawan. Takon dalil, adakah dalilnya? Kena santri enggak sih? Mesti ada. Santri enggak sih dilawan. Takoni adakah dalilnya? Mesti ada. Gak mungkin enggak ada. Ngono lho. Wong salat subuh dikosor ya nek dalile kok kena santri enggak sih? Gasek dilawan. Santri gasek sing gak nemui salat maghrib dikosor, lah iku gak nemu dalile. Ya apa mosok sak rakaat setengah mari itidal karo mleding assalamualaikum assalamualaikum. Gregeten aku. Dikira kita nggak ngerti dalile ngono. Atik Al-Quran surat kesekian ayat kesekian menyatakan ini mocone blepotan kemenyek dolal dalil. Gregeten aku. Oh, pesantren ini gudangnya dalil, bro. Wes. Halah aku menisui Magelang, Wonosobo, Temanggung. Sembuh. Lah iya. Lah ini udah. Jadi ini dibawa ke Indonesia oleh para wali. Wis iki sejarah wis sering diungkapno. Nah terus melalui wadah yang disebut pondok pesantren. Mulane santri ki meskipun misale ilmunya sedikit jangan diremehkan. Soalnya santri oleh ilmu teko kiai ini. Sampean santri gasek, sampean angsal ilmu saking Romo Yai Marzuki. Romo Yai Marzuki angsal ilmu saking kiai ini. Kiai ini Romo Yai Marzuki angsal ilmu saking kiai ini. Kiai ini Romo Yai Marzuki angsal ilmu sangka kiai ini. Kiai ini Romo Yai Marzuki angsal ilmu saking kiai ini. Terus kiai ini Romo Yai Marzuki angsal ilmu saking kiai ini. Terus kiai ini Romo Yai Marzuki angsal ilmu saking kiai ini. Terus kiai ini nyambung ngantos Kanjeng. Dadi ilmune santri ku ilmune Gusti Kanjeng Nabi, ojo diremehno, mulane barokai. Wis ta lah. Walaupun rodok nakal-nakal titik. Diulang ngaji karo kiai ini nang masjid, kiai ini munggah masjid pas bab tahrimul ghosab. Al-ghosabu minal kabairi. Al-ghosabu utawi gasap iku minal kabairi, tetep setengah saking jumlahe pira-pira dosa gede. Dadi gasap iki dosa gede ya cah. Santrine kiyaine bareng ngaji medun goleki sandale ilang. Lho ngene iki sing gasap sandale kiyaine mulih iso mendirikan perusahaan sandal, dadi bos sandal. Mulane sampean lek pengen duwe pabrik sandal, sesuk sandale wong iki gasapen. Pengen dengklang sikilmu. Ini tidak dimiliki kecuali di pondok pesantren. Nah pun
matur suwun. Ini niki mawon riyen sing kula aturaken disambung wis tahun ngarep. Ustaz Danan sampun napa dereng? Dereng. Nah, niki Ustaz Danan kan belum. Halo, Bro. Enggak, Ustaz Danan belum kok. Nah, sekarang Ustaz Danan, giliran Ustaz Danan untuk berikrar. Monggo, Bro. Pegang mic-nya. Oh ya, kita disuruh duel. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi gak adu hadis loh ya. Kono kan lulusan Timur Tengah, lah aku kan lulusan tengahnya timur. Monggo, fadal Ustaz. Fadal antum, fadal. Fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cewek ta cowok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, rusah, afwan. Nama aslinya. Nama asli Nah. rahasia. Nama apa ya? Nama populer. Nama populer Hanan. At-Taqi. Enggak pakai At-Taqi, Hanan ya. Aja. Oh, Hanan, kayak Abdul Hanan. Hanan pakai H apa pakai H? H. Lah ya H ya Hanan kok Hanan. Kan cara Indonesia. Ya, yang salah nulisnya. Oh ya, cara nulisnya ya ejaannya pakai H. Iya. Aslinya dari Sumatera mana? Aceh. Aceh besar, Aceh kecil? Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Terus mohon izin ya. Ustadz kan sering ke Hong Kong. Aku tahu kok brosurnya, aku ngeliat wah. Cuma jamaahnya kayak aku sih an. Yang gak sombong, ini fakta kok yo. Ndak. Lulusan Al-Azhar. Ya. Oh, Al-Azhar, alhamdulillah. Lah terus dulu kok tersesat kayak gitu, itu ceritanya gimana? Boleh dong kita tahu. Ndak, maksudnya bukan menengok tuh gitu. Ndak, saya pengen bukan maaf bukan tersesat, bukan. Saya pengen kita semua, bukan cuma saya, insya Allah kan pengen tahu ya, jadi pengalaman beliau. Insya Allah, tapi alhamdulillah ya, kita harus mengakui ya, banyak sahabat-sahabat yang tadinya nakal, tapi dengan cara dakwah beliau banyak yang tobat, banyak yang tergerak hatinya, banyak yang hijrah gitu loh. Itu bener. Nah, cuman kadang-kadang ya kita itu kadang-kadang terlalu ekstrim, kita itu kadang-kadang terlalu keras. Ngono, arek nom-nom lho keladukan sikat urusan gurila ngono ku aja. Tabayun sing tepak ngono lho. Terus maaf saya. Mulai kenal sama Kang Mas saya ini kapan? Yai Marzuki adalah guru dari istri saya ketika dulu madrasah aliyah di Malang. Loh, istrinya dari Malang? Tuban. Istri kita yang tetangga Pak Yai. Istri yang nomor berapa? Ojo rame-rame loro iki. Bukan meneng. Oh, aslinya Tuban satunya. Nah. Oh, subhanallah. Jadi waktu madrasah aliyah salah satu ustadznya Kiai Marzuki. Jenengan sih ngajari ten Tuban ten pundi? Kuntu udarris fi MAP Kamalan. Oh, kanat zawjatu ihda talibat fi hadhil madrasatil aliyah. Mbak anggap aku ora ngerti tak antem di sana. Ono, naam, khair. Ya khair. Udah, lah terus berarti artinya udah lama kenal sama beliau. Yang pertama kali mengenalkan istri. Istri. Terus pertama sowan ke enggak saya sini? Sowan itu datang. Ya. Alhamdulillah. Kok iya, kapan? Mas Hanan pertama kali silaturahim ke Syawal kemarin. Oh, Syawal kemarin. Tapi artinya udah mengikuti fatwa-fatwa dari beliau. Belum. Paling tidak melalui medsos lah. Belum. Oh, belum. Belum. Begitu datang ke sini langsung
Bukan. Diinterogasi langsung. Begitu datang ke sini saya agak kaget. Ya kaget ngomongin koyo ngene ngaget wong. Nggih, kagetnya Kaget kayak dengan apa? keilmuan Abah Yai, Subhanallah. dengan kesolehan beliau, dan yang Subhanallah. paling ojo bendol lo ya iki. Ya madhep rono. Orangnya denger soalnya. Terus, dan yang paling izin Prof. yang paling istimewa adalah hikmah beliau. Masya Allah. Karena hikmah itu kata ulama al-isabah fil qaul wal amal. Beliau paham betul cara memberi nasihat kepada seseorang, sehingga seperti kata Yai tadi, langsung dari hati sampai ke hati. Memang paham yang saya sampaikan tadi. Saya bahasa Jawa insya Allah lancar, cuman bahasa Tuban agak kasar. Oh gitu. Masya Allah. Lapo terus aku wedi ngono ta. Allah ya gablas. Aku wis gak ono sing tak wedeni kecuali bojo. Ndak yo ya enggak yang Masya Allah. Ya al-hikmah dhalatul mu'min. Ini berarti udah menemukan barang yang hilang. Berarti kemarin merasa kehilangan. Mendapatkan sesuatu yang kemarin dicari. Alhamdulillah. Terus Jadi sebetulnya bukan karena pernah salah memilih guru atau salah memilih kelompok, tetapi lebih kepada mencari seseorang yang bisa membimbing dalam proses dakwah yang berikutnya. Alhamdulillah. Nah, ya sekalian kita klarifikasi ya. Artinya teman-teman yang dihijrah itu mereka juga niatnya luar biasa loh. Mereka kepingin berada di jalan yang benar. Memang benar-benar seperti itu. Banyak teman-teman artis kan, temanku juga. Menengoy gaya-gaya. Temenku ya artis-artis, Prof. Iki temennya lah bule-bule wah manggone no Australia. No artis bule beliau, nggih. Nah, jadi teman-temanku yang artis itu mereka kayak njaluk diantem lemper ta. Ini serius. Jadi mereka memang pengen hijrah, bener pengen hijrah, sehingga mereka butuh bimbingan, butuh dibimbing. Termasuk itu rata-rata kan pengikutnya kan fans itu kan ya Ustadz ya. Jadi penggemar-penggemarnya artis tahu yang diidolakan itu hijrah, kemudian mereka juga semangatnya luar biasa, sehingga perlu dimasuki. Alhamdulillah kalau sekarang Ustadz Hanan sudah dekat sama Kiai Marzuki, saya seneng banget. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, kita ahlus sunnah wal jamaah yang leres, kalau orang Jawa lurus bersanad. Nah itu perlu disampaikan juga, disebarkan juga kepada teman-teman hijrah. Jadi artinya nanti paling tidak kan ada muqabalah Ustaz. Jadi mereka teman-teman nanti kan sikapnya bagaimana, sikap beragama, bagaimana sikap bernegara, bagaimana moderat itu. Intinya kan nanti di situ. Kalau soal keilmuan, wah luar biasa beliau itu baca Qur'annya bagus, fasih, tartil. Nah, aku ngikutin loh. Ternyata beliau fans berat. Lu gablas. GR. Tahu namanya, tahu berapa istrinya. Berarti fans berat. Gini ceritanya. Menengok Prof. Ini urusan saya Prof, bukan urusan jenengan. Gini Ustaz. Gini, saya tahu beliau ini jujur ya, dari informasi yang saya dapat itu dari panitia, terutama panitia di Hong Kong. Kebetulan panitia yang sering ngundang beliau ke Hong Kong itu sering ngundang saya juga ke Hong Kong, sehingga mereka cerita kayak gini terus Ustadz Hanan Ataki itu kalau ke Hong Kong sekarang sama istrinya yang ini, kalau besok jadwalnya lagi sama istrinya yang ini, itu saya tahu semua. Ya mereka anak buah saya kok yang di sana itu.
Mereka itu anak buah saya Ustaz. Jadi kalau mau ngundang siapa itu izin ke saya. Astaghfirullahaladzim. Itu yang paling sering ngundang beliau di Hong Kong itu namanya Majelis Dzikir Ilham. Betul? Betul. Nah kan itu anak buahku. Astaghfirullahaladzim. Dan saya juga penasaran sih, pernah kayak apa sih kajiannya beliau, kan biasanya kalau di kalangan beliau kan namanya kajian, kayak bagus, kajiannya bagus, cuman kadang-kadang orang yang salah persepsi, kadang-kadang salah mentafsirkan, salah mengartikan. Kadang aku bukan berarti membenarkan 100% kepada makhluk ini, ndak. Kalau yang nggak bener ya harus dibenerkan. Ya. Kalau yang nggak bener ya harus dibenerkan, gitu loh. Makanya saya bangga, saya seneng banget Ustadz Hanan. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Nah, Amin. oke. Coba aku malah ngoceh terus. Sekarang gantian Ustadz yang kasih paling tidak motivasi, paling tidak tambahan wawasan kepada teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman hijrah yang selama ini banyak yang ngefans ke Ustadz, banyak yang belajar berguru ke Ustadz, termasuk saya. Fadal Ustadz, fadal, monggo. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Yai Anwar Zahid, guru kita bersama. Tadi juga kita sudah mendengar nasihat-nasihat dari guru kita Prof. Nadir, dan juga pastinya ayahanda kita, mursyid kita, murabi kita, Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar. Setelah mendengar apa yang disampaikan mereka, maka saya menyimpulkan bahwa nasihat-nasihat mereka itu sudah sempurna. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, fama ba'dal kamal illa nuqsan. Tidak ada lagi setelah kesempurnaan kecuali sesuatu yang kurang. Sehingga kalau saya menyampaikan, menambahkan apa yang sudah sempurna dari apa yang disampaikan mereka, maka hasilnya adalah nukson. Nukson itu nanti apa yang disampaikan mereka malah jadi lupa. Padahal tadi ada til. Ojo baleni. Sakarepmu. Dibalasnya bertahap. Atik membales terakhir nyonyor. Ayo monggo Ustaz, monggo. Ya, saya hanya ingin menyampaikan satu cerita tentang ilmu yang kita dapatkan dari para ulama itu bukan hanya dengan cara dipelajari, bukan hanya dengan cara mendengar, merekam, atau mencatat. Tapi ada satu rahasia ilmu yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari para ulama kita, dan itu diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dan kebenaran, alhamdulillah dulu ketika masih di Aceh, saya belajar di pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Mesir juga, Mesir itu adalah salah satu negara dengan mazhab paling populernya mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Azhar itu Asy'ariyu manhaj atau aqidah, Syafi'iyu madhab. Dan kemudian mereka juga mutasawwifun, orang yang tasawufnya terutama Syaziliyah dan Ghazaliyah. Hanya ketika saya pulang ke Indonesia, justru saya menjadi korban dari dua pihak nih. Satu pihak yang sengaja mengedit video-video saya karena mereka merasa banyak anak-anak muda hijrah lewat saya dan diajak ke arah-arah yang bid'ah. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu tabayyun di hadapan sahabat-sahabat saya. Jadi mereka mengedit video-video saya lalu dikasih echo supaya terkesan ada penegasannya. Karena dianggap bener. Videoku ya diedit sampai wong-wong bener. Karena dianggap sebagai seorang ahli bid'ah berhasil mengajak ribuan anak geng motor untuk hijrah.
Dan ada satu agenda lagi yang waktu itu Allah takdirkan belum terlaksana karena pandemi, adalah muakhad baina Aremania wa Bonek. Muakhad baina Bobotoh Viking wa The Jack. Itu agenda setelah muakhad baina Briges EKTC Moonrakers GBR, geng motor, yang jumlahnya 250.000 anak muda. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa wah, ini salah hijrah. Maka muncullah satu podcast, jangan salah hijrah. Jadi korban, Masya Allah. Beberapa di antara sahabat-sahabat kita yang berhijrah, ngaji bareng kita, yang tadinya nggak kenal masjid, nggak kenal taklim, setelah ngaji bareng kita, udah merasa lebih ngerti, akhirnya pindah. Lalu kita disalahkan. Kita dianggap sebagai pusat kesesatan dan bid'ah. Akhirnya video ini didengar oleh kawan-kawan yang lain, yang setelah diedit-edit rasa-rasanya ini kayaknya bagian dari mereka yang tadi membid'ah-bid'ahkan. Padahal justru saya orang yang dibid'ah-bid'ahkan. Artinya mudah-mudahan dengan silaturahim seperti ini, apalagi sekarang saya berguru langsung kepada Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, saya dibimbing oleh beliau untuk menegakkan dan mensyiarkan ilmu para salafus solih yang benar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang tidak ragu-ragu lagi saya katakan bahwa saya berguru kepada murabbi ruhiyah saya, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sehingga apa yang saya sampaikan selama ini, walaupun itu sama dengan apa yang Ayahanda, Abah Yai sampaikan kepada saya, tetapi salahnya saya adalah waktu itu saya belum memiliki sanad ilmu dari ulama-ulama yang ada di kita. Sehingga orang-orang mengira, oh ini bagian dari sebelah sana. Padahal di Rengel Tuban, saya juga diundang untuk mimpin tahlil. Tes praktek. Ayo. Allahumma sholli afdhalas sholati. Ayo lanjut no. Ala sayyidina Muhammadin. Terus. Oh, ngapusin. Ayo tes tahlilan. Jadi ketika di Tuban, saya diajak oleh ayah mertua saya untuk datang ke masjid Asmoro Kondi di Palang, kemudian mengikuti tradisi dari teman-teman yang ada di sana. Saya juga bangun sekolah yang ada di Tuban, yaitu sekolah dari mantan Bupati Tuban Pak Huda. Nah, alhamdulillah dalam kehidupan tumbuh di Tuban itu tumbuh dalam tradisi NU. Cuman karena saya tidak menonjolkan sisi ke-NU-an, karena saya beradaptasi dengan kebutuhan anak muda geng motor, karena saya menggunakan bahasa mereka, kesannya ini adalah aliran yang sama dengan orang-orang yang tadi membid'ahkan. Besok tak tanyakan Pak Huda. Aku ada nomor HP-nya, sekarang tak telepon bisa. Nah kan harus ada pembuktian. Pokoknya besok tak tanyakan Pak Huda, bener gak? Lanjut. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahasia dari ilmu itu adalah kata para ulama mulazamatus syekh. Mulazamatus syekh itu adalah ittiba kepada guru. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah meminta untuk menjadi muridnya Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah saya mengikut Anda untuk Anda ajarkan kepada saya rusydun? Rusydun itu kata para ulama melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Maka akhirnya mulailah Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Mulazamatun Nabi
dengan cara mulazamatul dhilli li sahibih, seperti bayang terhadap orang yang memiliki bayangan tersebut. Nah, artinya mudah-mudahan dengan saya belajar mulazamah kepada Abah Yai Marzuki Mustamar, saya mendapatkan ilmu yang selama ini saya cari. Saya mendapatkan hikmah yang selama ini saya tidak mengerti. Sehingga akhirnya insya Allah dengan berguru langsung kepada Abah Yai, saya benar-benar bisa menjadi seorang ahli sunnah wal jamaah yang tulen, yang Amin, asli, amin, amin, yang amin, benar. amin. Insya Allah. Amin. Itu Hati-hati saja. dengan kata preman. Insya Allah begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas Subhanallah. Ya, segala tepuk tangan kekurangan. untuk beliau. Barakallah. Subhanallah. Syukran, syukran. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Makasih Ustaz. Matur suwun sangat. Dawuh-dawuh panjenengan. Mugi-mugi saged mlebet wonten sanup menengoe manahipun sedaya ingkang sami rawuh wonten ing majelis menika. Kita sedaya keluarga utaminipun keluarga saking Pondok Pesantren Sabilur Rasyad nderek ndedonga mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan panjang yuswa. Ngerti? Enggak. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam dakwah. Pun matur suwun Ustaz nggih. Demikian pula saya Anwar Zahid undur diri. Moh mbok suwap pira le aku moh. Saestu kula nyuwun agungipun pangapunten. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ustaz, matur suwun Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Ini persaudaraan nyuwun luar biasa. Mohon maaf Prof. Ya nyuwun pangapunten, sing liyane gak perlu jaluki sepura. Wong loro tok iku wae. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Pokoke wis muga-muga barokah kabeh. Weh, aja bubar sik, donga. Weh, tolong jangan bubar dulu sebelum doa, nggih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mauidhah hasanah yang kedua yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Anwar Zahid. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan keistiqomahan kita dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh beliau Murabbi Ruhina Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma atina fi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la sallit 'alaina bi dhunubina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan aw mahruma. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
والسلام والحمد لله رب العالمين بالقبول إن شاء الله.